Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang sombong. Sebagaimana iblis. Iblis itu kan sombong, merasa lebih tinggi. Buahnya tobat apa? Orang yang bertaubat itu akan diberi aneka ragam anugerah. Sebagaimana hujan dari langit. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi tobat itu diawali pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk berubah, didasarkan pada penyesalan, ditekadi untuk perbaikan. Perbaikan itu berarti berhenti menjalankan, membersihkan diri, dan memperbaiki. Ini rumusnya mirip, takholli, tahalli, dan tajalli. Yang terakhir komitmen atau istiqomah. Kalau sudah geser ke arah kebaikan, istiqomahlah, komitmen di situ. Mungkin berat, karena tidak sesederhana waktu tobat, komitmen atau istiqomah ini biasanya lebih berat. Makanya minggu depan kita bahas dulu istiqomah itu apa. Jadi setelah tobat, saatnya kita istiqomah. Ini sebenarnya ringkasan rumus dasar kalau kita ingin bertobat. Orang yang mau bertobat berarti orang yang sadar diri dan tahu diri. Bahwa kita ini manusia. Yang banyak khilaf, banyak alpa. Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang sombong. Sebagaimana iblis. Iblis itu kan sombong. Merasa lebih tinggi. Merasa dia tidak salah pokoknya. Padahal sudah jelas-jelas salah. Nah ini cirinya orang sombong. Sombong itu syirik kecil. Baik. Jadi ini rumus dasarnya tobat. Buahnya tobat apa? Kalau ini efeknya. Jadi itu saya bawakan 2 ayat, silahkan nanti kamu cari terjemahannya. Surat Hud ayat 52 dan surat Nuh ayat 10-12. Ini 2 ayat ini menunjukkan janjinya Allah. Orang yang bertaubat itu akan diberi aneka ragam anugerah. Sebagaimana hujan dari langit. Kalian baca saja terjemahannya ya. Dicari. Tapi intinya, ini karena waktu saya tidak bisa menjelaskan detail. Buahnya orang tobat itu yang pertama adalah bersihnya diri. Jernihnya diri. Sehingga mampu lebih jelas menangkap kebenaran. Yang kedua, tenangnya diri. Dosa itu menggelisahkan. Jadi orang yang tahu bahwa dia berdosa itu biasanya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Ketika kalian mau bertobat, disitulah kalian ketemu ketenangannya hidup. Jadi tergantung kamu ingin mencari kesenangan atau mencari ketenangan. Ketenangan akan membuatmu dekat dengan Allah, dalam bahasa agamanya mutmainah. Kalau kesenangan kadang menjauhkanmu dari Allah. Banyak orang mengorbankan ketenangan hidup hanya demi kesenangan yang sesaat. Nah, hati-hati. Kalian harus cerdas karena ini ngaji filsafat. Berpikirnya harus jauh ke depan. Tidak hanya menemukan senang, enak yang sesaat. Tapi carilah yang nilainya lebih, durasinya lebih panjang, lebih long lasting. Ini kayak hierarki nilai di seller kemarin. Jadi orang yang bertobat itu dia mendapat keuntungan, ketenangan. Yang ketiga, kedekatan dengan Allah tentu saja. Allah itu sangat sayang dengan orang yang tobat. Nanti ada hadisnya. Kemudian cinta ilahiyah, cinta pada Allah. Jadi tobat akan membawa cintanya Allah pada kita. Yang pada gilirannya juga akan menumbuhkan cinta kita pada Allah. Karena kita meninggalkan cinta-cinta yang lain, yang sifatnya duniawi. Dan yang kelima, ini yang ayat yang saya singgung tadi. Anugerah. Allah itu saking inginnya kita bertaubat, dia menjanjikan macam-macam bagi orang yang taubat. Termasuk aneka ragam anugerah yang ada di 2 ayat tadi. Baik, jadi ini buahnya. Tapi buah tidak akan kita temui kalau prosesnya belum jalan. Jadi teman-teman silahkan, ini teori jangan dihafalkan atau hanya untuk diceramahkan. Coba kamu jalani, kata orang Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Kalau ingin benar paham seperti apa manfaatnya tobat, jalankan tobat itu. Baik,
Saya tutup dengan beberapa quotes. Kalau sudah quote kalian sudah melek saatnya, sudah mau ditutup. Ini menarik. Ada kalimat dari Robi'ah, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Aku beristighfar kepada Allah dari ucapanku, aku beristighfar pada Allah. Kita, kata Robi'ah, diminta mengistighfari istighfar kita. Kenapa? Istighfar kita selama ini banyak palsunya. Setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kaget pun yang keluar dari mulut kita astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar kita tidak ada yang serius. Buktinya apa? Istighfar rutin tapi dosa juga jalan terus. Maksiat tidak kita rem sama sekali. Kesalahan tidak kita sesali sama sekali. Maka kata Robi'ah, aku beristighfar dari istighfarku sendiri. Istighfarku ternyata isinya bukan aku bertobat pada Allah, tapi justru istighfarku seakan-akan meremehkan istighfar itu sendiri. Dengan jalan dosa yang jalan terus, kekhilafan kemaksiatan yang tidak pernah aku sesali. Ini quotes pertama dari Robi'ah. Quotes kedua, ini nanti kalian renungi ya. Kalau ini menarik, kalau ini agak dalam. Ada orang bertanya pada Robi'ah. Orang ini merasa banyak dosa. Aku telah sering berbuat dosa. Dan semakin lama aku merasa tidak taat pada Allah. Apa kalau aku tobat, Allah mengampuniku? Robi'ah menjawab tidak. Tetapi kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan tobat. Kamu pikir ya, ini agak dibalik logikanya. Jadi maksudnya apa? Keterbukaan hatimu untuk bertobat sungguh-sungguh itu hakikatnya sudah dibuka pintu ampunannya Allah untukmu. Anugerahnya Allah padamu. Diberi anugerah kok tidak diambil, ya berarti itu salahmu. Jadi bukan kalau saya bertobat Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalau Allah sudah mengampuni, maka aku akan terbuka untuk bertobat. Jadi tobat itu hakikatnya anugerahnya Allah. Maka tadi saya bilang kapanpun kalian terbersit di pikiranmu untuk bertobat, itu adalah sirotol mustaqim, cahaya yang diberikan oleh Allah. Doa yang kamu minta tiap hari untuk ditunjukkan jalan lurus. Itulah bentuk pengabulannya Allah, antara lain dalam bentuk kesadaran dan niatmu untuk tobat. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti maksudnya nanti saja. Ini nanti kalian renungi kalimat dari Robi'ah ini. Baik, saya tutup dengan beberapa kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah. Saya akan baca saja, tidak saya jelaskan, mungkin sudah bisa dipahami mengingat waktunya. Ini saya ambil dari kitab Bahjatun Nufus, penerang jiwa, bukan dari hikam. Jadi ini kalian dengarkan ya. Perbuatan maksiat itu ibarat api, sementara kegelapan ibarat asapnya. Laksana orang yang menyalakan perapian di rumah selama 70 tahun, bukankah rumah tersebut akan menjadi gelap dan hitam? Demikian pula dengan kolbu. Ia akan menjadi gelap karena tumpuan maksiat. Ia baru menjadi bersih dengan tobat kepada Allah. Kehinaan, kegelapan, dan hijab terkait erat dengan maksiat. Jika engkau bertobat pada Allah, bekas-bekas dosa itu pun menjadi sirna. Saya lanjutkan lagi. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, sudah berapa kali aku bertobat dan insaf. Terus kumat lagi, terus tobat lagi. Maksudnya begitu. Jangan putus asa. Sebab orang yang sakit sewajarnya akan terus minum obat, mengharapkan tetap hidup dan menginginkan sehat selama ruh dikandung badan, tanpa pernah merasa putus asa. Jadi penyakitnya manusia yang namanya khotok wan nisyan itu mungkin setara dengan diabetes atau darah tinggi atau kolesterol. Penyakit-penyakit yang membuat orang butuh obat terus. Obatnya namanya tobat.
Jadi tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Pak, saya sudah dosa, tak ulang lagi. Tobat lagi, tak ulang lagi. Ya kayak orang minum obat, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Teruslah bertobat. Yang ketiga, ketika seseorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga merasa gembira. Demikian juga langit dan bumi, nabi, juga Allah sendiri. Jadi ketika kita tobat, alam semesta sebenarnya bergembira merayakan tobat kita. Rasulullah bersabda, sungguh Allah jauh lebih bahagia karena tobat seorang hamba dibandingkan orang yang mengendarai untanya di padang pasir, tiba-tiba untanya tersesat dan menghilang darinya. Padahal di atas unta tersebut terhadap makanan dan minuman kepunyaannya. Akhirnya ia putus asa dan mendatangi sebuah pohon untuk merebahkan diri di bawah naungannya. Ia benar-benar putus asa dengan untanya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba unta itu berada di hadapannya. Ia pun segera meraih tali kekangnya dan karena amat gembiranya sampai-sampai ia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ya salah ucap karena luapan kegembiraannya. Ini hadis riwayatnya Muslim. Jadi gembiranya Allah ketika kita tobat itu digambarkan oleh Rasulullah di hadis ini seperti orang yang melakukan perjalanan naik onta. Tiba-tiba untanya hilang, dicari kemana-mana, tidak ketemu, dia sampai putus asa. Saking capeknya mencari, dia tertidur di bawah pohon. Begitu bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Situasi seperti ini kan membuat orang gembira luar biasa. Sudah putus asa di tengah padang pasir, tidak tahu mau kemana, tiba-tiba datang untanya. Kegembiraan semacam ini itu sebagaimana gembiranya Allah kalau kita tobat. Yang saking excitednya kalau di hadis itu orang ini sampai kebalik-balik bilangnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik, harusnya engkau Tuhanku, aku hambamu. Ini makanya kalau kalian ingin menggembirakan Allah, menggembirakan Rasulnya, menggembirakan alam semesta, bertobatlah. Baik, masih dari Bahjatun Nufus terakhir, jika engkau ditanya, siapakah orang mukmin itu? Jawablah bahwa orang mukmin adalah orang yang bisa melihat aib dirinya, lalu berusaha mengobatinya, serta tidak sibuk menuduh orang lain memiliki aib. Jika engkau ditanya siapakah orang yang hina, katakan bahwa orang yang hina adalah yang menuduh orang lain bersalah serta merasa dirinya benar. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aibnya orang lain. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Malam hari ini pelajaran kita untuk muhasabah dalam aspek pembersihan diri. Namanya taubat. Semoga kita bisa sedikit-sedikit menjalankan berbagai konsep dan tips untuk melakukan taubat ini. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.